Umar itu sebelum masuk Islam, kerasnya luar biasa. Baca silakan sejarah. Umar tuh punya dua hobi. Satu, ngasah kekuatan, nantangin orang di setiap bukit. Paling favorit Jabal Kubais yang sekarang atasnya Istana Raja. Samping Zamzam, sofa, ada kemudian tempat ngasih makan burung, ada jalan. Itu Jabal Kubais tuh. Itu hobinya Umar, naik ke Jabal Kubais. Dia bilang, siapa yang merasa kuat, berani dengan saya, maka naiklah ke Jabal Kubais ini, kita akan berduel. Tapi sebelum duel, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena dia akan pulang tanpa nama Umar. Di tangannya gatal kalau tiap hari itu nggak tanding. Kalau sekarang ada yang coba jadi jagoan, jalan-jalan, nantangin orang, dia telat 15 abad yang lalu sudah ada yang seperti itu, lebih jagoan. Diterlambat kalau hari sekarang pengen jadi jagoan yang tidak jelas. Kemalaman, kesiangan, kepagian 15 abad. Hobi Umar yang kedua itu Allahu Akbar. Sebelum masuk Islam, sebelum dititahkan untuk sholat, diantara hobinya yang kedua itu senang mabuk-mabukan. Mirasantika, sebelum Bang Oma memberikan judul, itu sudah ada prakteknya dulu. Umar paling minimal 5 kali dalam sehari mabuk. Paling minimal 5 kali. Tapi tahukah Anda, begitu kemudian turun risalah Islam, hanya mendengar kalimat ayat Al-Quran, Taha, tersentuh jiwanya, berubah kemudian, masuk Islam, falamma aslama wa hasuna islamuhu. Baik keislamannya, turun kemudian risalah sholat. Dipraktekkan, sholat itu yang merubah kepribadiannya. Yang tadinya kerasnya berubah menjadi tegas. Tegas pada setiap kemungkaran, tapi sangat lembut dalam setiap kebaikan. Bahkan ketika diangkat jadi khalifah, maka beliau termasuk orang pertama yang dicatat dalam sejarah pernah senang belusukan dalam setiap kesempatan makan mendatangi rakyatnya. Umar belusukan dan tidak pernah bawa wartawan. Colok. Takbir. Umar. Jadi kalau mau ditiru bagus Pak Bupati belusukan. Umar boleh. Dan gak usah mengenalkan diri, saya bupati. Tidak, Umar. Khalifah lewat, seorang ibu sedang kesulitan, anaknya kelaparan, ibunya pura-pura masak karena tidak ada makanan, batu digoreng, minyaknya apa, tanah, goreng-goreng pakai syair. Syairnya dia katakan, duhai khalifah, senang-senangan di istana, makan enak, rakyatnya kelaparan, duhai khalifah, duhai khalifah. Kedengaran sama Umar. Allahu Akbar, dikejar oleh Umar, dilihat. Begitu kelihatan, ajudannya tergopoh-gopoh. Allah, saya yang dihisab, bukan ajudan saya. Pergi ke Baitul Mal, bawa gandum. Kemudian gandumnya dibawa, kemudian dipikul oleh pundaknya sendiri. Ajudan ingin membawa, kata Umar, jangan, saya yang dihisab, bukan kamu. Kalaupun ada kaki anak kambing di Irak yang kemudian terpleset, maka saya yang dihisab, bukan yang lain. Dibawa gandumnya, datang ke tempat itu, dimasakkan langsung di depan ibunya. Begitu dimasakkan, sedang masak-masaknya, masih dicela oleh ibu tadi. Dasar khalifah, senangnya di istana, makan enak, yang masakin orang lain. Dan Umar gak pernah bilang, Bu, saya khalifahnya. Tidak. Sampai kemudian jadi makanan, disuapi anak-anak itu, dibangunkan dari tidurnya, dan tidak memperkenalkan diri tentang dirinya. Bagaimana transformasi kepribadiannya berubah ketika diturunkan risalah salat. Berubah pasca Nabi wafat, luar biasa. Dan tahukah Anda, ayat mirasantika, terutama minuman keras dan khamar. Khamar itu kullu ma yakhmurul aqla, sesuatu yang merusak kepada akal. Makanya kalimat Qur'annya nggak spesifik ke minuman. Narkotika itu khamar, sabu itu khamar, segala yang bikin mabuk itu khamar. Makanya kalau sekarang ada yang nyabu, ada yang sekarang terlibat narkoba, ada yang sekarang ikutan mirasantika, dia orang yang telat. Dulu sudah ada, dan orang dulu tobat. Begitu tobat, minta kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong turunkan, minta kepada Allah ayat-ayat yang melarang khamar, mirasantika, supaya tidak diracuni akal manusia dengan keburukan khamar itu. Mohon kepada Allah. Siapa yang minta? Umar bin Khattab.